Sehingga total dari 3 tahun tadi 2020, 2021 dan juga 2022 kerugiannya sebesar 1,5 triliun. 1.567.888 juta sekian. Itu terkait dengan ada ditemukan, ya kan, pembentukan harga itu diambil dari harga pasar yang ada di katalog oleh tim teknis, ya kan, dan tim teknis tersebut dia tidak mempunyai referensi harga pembanding untuk pembentukan dari harga pasar di katalog tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat konsolidasi harga dengan kesengajaan, dengan sebuah niat yang kita nilai adalah tidak ada keterbukaan dari pihak ketiga untuk memberikan pembentukan harga yang sebenarnya pada saat konsolidasi harga dengan LKPP seperti itu. Nah, saya hanya ingin mempertegas, apakah itu menjadi pertimbangan just, artinya pengambil keputusan auditor untuk tidak menggunakan harga pasar tersebut karena melihat indikator terhadap penyusunan pembentukan harga yang ada pada saat harga pasar pada saat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti-bukti yang bisa mendukung itu, benar? Jadi begini, Saudara JPU, jadi terkait dengan harga yang terbentuk di e-katalog, itu merupakan harga yang menjadi objek audit kami, harga yang harus kita nilai kewajarannya. Tentu kita nggak bisa menilai kewajarannya dengan dari harga tersebut, karena kalau dinilai nggak bisa begitu. Lalu kami melihat di dalam prosesnya, kalau kita melihat dari dokumen dan bukti beserta keterangan yang ada, ini kan proses pemasukan produk ke e-katalog ini kan melalui Pokja di LKPP, ada namanya Pokja pemilihan produk elektronik perkantoran PEP begitu. Di situ di dalamnya termasuk salah satunya adalah laptop dengan OS Chromebook. Kalau melihat di situ di dokumen pemilihannya itu disebutkan adalah negosiasi metodenya, di mana Pokja LKPP memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi termasuk menguji kewajaran harga dari SRP yang disampaikan oleh para prinsipal. Yang ini berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh, keterangan BAP dari sisi Pokja LKPP maupun keterangan para prinsipal ketika kita klarifikasi, jadi harga yang disampaikan itu langsung diterima, jadi tidak ada nego dengan Pokja LKPP yang seharusnya dia melakukan negosiasi maupun menguji apakah tadi harga yang disampaikan oleh prinsipal memang harga yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Baik. Di sini ada di laporan saudara, atau saudara itu halaman 26 saya sebutkan ada beberapa fakta, termasuk saudara mengutip keterangan dari LKPP, ya kan, Pak Satya Budi Arjanta, termasuk sini saudara ada mengutip keterangan CP terkait dengan ada pilihan paket opsi 1, opsi 2, ya kan. Di sini ada harga 6 juta segala macam. Lalu di sini ada saudara sebutkan dari beberapa cerita ulasan saudara, analisis saudara sebut, saudara menyebutkan berdasarkan uraian-uraian di atas pada tahap penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 terdapat penyimpangan, yaitu harga penyusunan anggaran pengadaan laptop tahun 2020 tidak dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Benar, ini bagian dari laporan saudara ya? Ya. Baik. Nah, lalu terkait dengan fakta terungkap di persidangan, mungkin saudara memang tidak mengikuti karena saudara hadir di sini kan berdasarkan kalian saudara. Cuman saya kasih ilustrasi seperti ini. Tadi saudara katakan saudara melakukan uji klarifikasi terkait pihak-pihak terkait yang dalam standar SIP itu memang diterapkan ya, seperti itu ya. Termasuk para penyedia maupun prinsipal maupun distributor kan, termasuk juga pihak-pihak terkait yang dibutuhkan kalau memang dibutuhkan. Apakah dalam saudara mengklarifikasi saudara tekan penyedia prinsipal itu, saudara paksa? Karena ada yang mereka mengatakan posisi mereka lagi ngantuk lah, lagi nggak fokus lah,
Bahkan ada penyedia prinsipal mengatakan mereka rugi dalam pengadaan ini. Iya, pertama dapat saya jelaskan begini ya, terkait klarifikasi kami ya. Ya. Standar di kami sebelum klarifikasi itu wajib ditanyakan kesediaannya, ditanyakan kesehatannya, bersedia atau sehat atau tidak kita lakukan klarifikasi, itu satu. Yang kedua, kami tidak pernah menggunakan tekanan-tekanan, intimidasi semacam itu. Karena di kami untuk klarifikasi adalah metodenya pendekatan membuat rapot ya, istilahnya membangun satu rapot, membangun satu kepercayaan dengan responden kita sehingga dia bisa menyatakan yang sebenarnya. Terus kami juga memberikan kesempatan seluas-luasnya ketika klarifikasi, terutama dengan prinsipal, karena kaitannya dengan menghitung angka, kami sadar, kami paham dan itu tidak mudah, tidak bisa langsung pada satu waktu. Jadi kami kasih kesempatan, silakan Pak kalau memang nggak bisa sekarang, ada yang lebih kompeten di kantor, datanya di kantor dan sebagainya, kita kasih kesempatan. Lalu nanti mereka menghubungi kami kembali untuk menyerahkan data tersebut dan menandatangani berita acara klarifikasi begitu. Bisa disampaikan lewat WA maupun lewat email resmi seperti itu. Jadi kami kasih kesempatan yang seluas-luasnya mereka untuk menyusun tadi, angka tadi, tidak sama sekali menggunakan tekanan seperti itu nggak ada. Oh, baik, tidak ada tekanan, tidak ada Terus ini ya. kalau untuk rugi memang ada beberapa tipe laptop yang kami melihat dijual rugi 100.000. Tapi secara kumulatif kan dia jualan nggak hanya satu tipe laptop nih. Ada beberapa tipe lain. Secara global tetap untung. Tapi untuk satu tipe tadi memang ada beberapa yang ya rugi 100-200 ribu lah per tipe. Tapi di tipe yang lain mereka untung gitu. Oke. Lalu kaitan dengan nilai kewajaran dari pengadaan SIPLA ya. Ya, saya baca di laporan saudara ini ada saudara mengutip terkait dengan Permendikbud 14/2020 yang dibuat oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Di situ menyebutkan bahwasanya pengadaan SIPLA tidak terbatas pada dana bantuan operasional sekolah, ya kan? Di sini ketentuannya paling sedikit 2 calon penyedia, paling sedikit 3 calon penyedia. Lalu di sini saya baca juga, ya kan, Permendikbud yang dibuat di zamannya sebelumnya, zamannya Pak ini ada Permendikbud tingkat dan tentang petunjuk operasional sekolah reguler dan mengatur bantuan sekolah diperbolehkan menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 10 sejumlah maksimal 1 laptop seperti itu kan. Nah, lalu di sini ada saudara mengutip beberapa keterangan di BAP dan juga yang sudah terungkap faktanya di persidangan, ya kan, dari keterangannya Ibu Sri, ya kan, dan juga dari ahli yang mengatakan LKPP Pak Setia Budiarjanta mengatakan kalau aplikasi atau pengadaan SIPLA itu tidak melalui LKPP sehingga tidak terkontrol, tidak dilakukan pengawasan oleh LKPP sehingga bertentangan dengan prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Nah, saya ingin saudara meminta saudara untuk menjelaskan apakah saudara melihat relevansinya, apakah dana yang diberikan bantuan ke sekolah menggunakan metode SIPLA ini, kalau tidak salah itu rata-rata sekolah itu mendapatkan 15 laptop dengan harga 5,8 kalau nggak salah seperti itu, ya. Apakah ini juga terjadi markup atau kemahalan harga yang mengakibatkan kerugian karena di sini tidak adanya evaluasi harga yang ditetapkan dalam Perpres pengadaan jasa? Ya, sebagaimana kami uraikan di laporan terkait dengan pengadaan metode SIPLA ini. Di SIPLA ini memiliki satu kelemahan, yaitu di sana para penyedia ini bisa memposting harga berapapun tanpa ada kontrol. Itu kami sudah klarifikasi ke para pengelola SIPLA-nya, termasuk kami mempelajari bagaimana mekanisme yang ada di dalamnya. Memang tidak ada kontrol dari sisi pemerintah terkait harga yang tayang di SIPLA tadi. Jadi si penyedia bisa menayangkan berapapun tanpa ada kontrol dari pemerintah. Lalu sebagian kami uraikan di laporan, memang pada akhirnya pengadaan di SIPLA ini juga mengakibatkan satu kerugian keuangan negara sebagaimana kami jelaskan di laporan kami. Baik. Lalu kaitan dengan CDM ya,
CDM di dalam perhitungan kerugian negara yang saudara ikat. Dari fakta di persidangan, ya kan, CDM itu adalah bagian dari spesifikasi minimum, spesifikasi yang masuk di dalam pengadaan, baik itu dibuat juknis juklat dibuat oleh Pak Mul dan Bu Sri, termasuk dibuat oleh Permendikbud 5 tahun 2021, dibuat oleh Pak Nadiem seperti itu. Nah, di dalam CDM itu sendiri, ya kan, itu dalam proses pengadaannya, ya kan, dia harus namanya aja Chrome Device Management, itu dikenal adalah produknya Google, sehingga beberapa penyedia itu dikondisikan harus bisa masuk kalau ada Google partner lah, berlisensi mendapatkan kerjasama dari Google sehingga dia bisa masuk di dalam itu. Nah, lalu di persidangan juga dari beberapa kita lihatkan saksi dan alat bukti, terutama dari literasi Pusdatin melihat adalah CDM itu adalah tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan, karena ada beberapa di daerah juga yang khususnya daerah 3T itu CDM itu tidak termanfaatkan seperti itu. Nah, saya ingin ahli jelaskan dalam metode perhitungan nilai wajar yang dalam perkara ini, apakah CDM tersebut ya kan masuk dalam perhitungan yang saudara keluarkan 1,567 triliun dan apakah CDM itu ya kan tidak ada perhitungan yang double ketika penuntut umum dari sisi manfaat memasukkan kerugian CDM itu sebagai, karena perspektif penyidik dan penuntut umum ya kan dia menggunakan juga dari alat bukti yang lain untuk melihat dari sisi pemanfaatannya ada sekitar $38 per unit, kalau 1, sekian juta unit itu jadi totalnya 600 miliar rupiah. Coba saya minta ahli jelaskan itu. Ya, komponen maupun item yang kami hitung di dalam laptop tadi tentu keseluruhan laptop ya, termasuk di dalamnya ada CDM. Jadi terkait dengan CDM ini sudah kami hitung, dalam artian kami menghitung kewajaran harganya, selisih margin yang berlebihannya tadi kami koreksi, tapi harga pokok CDM tadi tetap kami akui sebagai harga pokok dari laptop tadi, jadi tidak kami keluarkan di situ. Nah, lalu kalau kami lihat dari dakwaan informasi dari penyidik itu menjadikan CDM-nya sebagai kerugian gitu kan, karena ada alat bukti dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau melihat itu tidak double. Ibaratnya begini, ibaratnya yang kami koreksi adalah marginnya, sedangkan yang dijadikan kerugian oleh JPU adalah harga pokoknya begitu. Jadi itu dua item yang berbeda. Bukan double, bukan satu hal dihitung dua kali enggak, tapi saya menghitung kerugian atas berdasarkan selisih marginnya, tapi teman-teman JPU menghitung berdasarkan harga pokok dari CDM tadi. Baik. Lalu dari beberapa pendapat ahli barusan, saya melihat bahwasanya yang menjadi sebuah persoalan akarnya ini adalah adanya sudah ada proses penyimpangan di tahap perencanaan kalau saya menjudge sebagai penyidik dan penuntut umum. Nanti saya tanyakan kepada ahli. Kaitan dengan pendapat saudara baik di BAP maupun di persidangan, ya kan, saudara juga barusan mengatakan penyusunan anggaran, nilai kewajaran harga pengadaan laptop tahun 2020 sampai 2022 ini tidak dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada survei terhadap data dukung untuk bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada kajian harga pembanding. Lalu saya minta pendapat saudara menurut keprofesionalan saudara sebagai auditor, yang beberapa kali saudara memberikan pendapat dalam perkara-perkara korupsi. Salah satunya kalau saya yang mirip-mirip ini perkara BTS ya. Perkara-perkara BTS-nya kan kaitan dengan IT juga seperti itu kan. Apakah ketiadaan survei harga dan data dukung yang bisa dipertanggungjawabkan dalam perencanaan anggaran merupakan sekedar
kelayanan administrasi atau hal tersebut memang menjadi kausalitas terjadinya pembayaran harga yang melebihi nilai wajar sehingga secara langsung timbulnya kerugian negara yang saudara hitung sebesar 1,5 triliun lebih itu. Itu coba saudara jelaskan. Tentu semua penyimpangan-penyimpangan yang kami uraikan di dalam laporan itu memiliki kausalitas terkait terhadap penyimpangan terhadap kerugian yang terjadi. Kalau kita melihat anggaran yang ditetapkan itu akan menjadi pintu masuk maupun plafon karena metode pengadaan yang dipilih melalui e-purchasing di mana pengadaan melalui e-purchasing tadi tidak diwajibkan disusun satu HPS sehingga anggaran tadilah yang menjadi batas tertinggi, menjadi ruang tertinggi untuk berapa sih uang yang keluar sehingga ketika anggaran tadi disusun secara tidak benar maka di situ dapat mengakibatkan suatu kerugian keuangan negara. Baik. Lalu kaitan dengan pemilihan OS ya, yang kami juga di dalam dakwaan kami juga ada merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan di situ. Nah, di dalam laporan ahli, saya baca ini laporannya pada angka 8 huruf A, secara tegas BPKP auditor tim saudara menyebutkan proses pemilihan operating sistem laptop untuk program digitalisasi pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan dan telah diarahkan menggunakan Chrome OS. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, temuan ini bukan sekedar fakta teknis, melainkan simpulan saudara, tim saudara sebagai auditor ya. Atas dasar bukti dan fakta apa saja BPKP bisa menyimpulkan hal tersebut? Bahwasanya identifikasi dalam pengadaan ini tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan, tapi melainkan ini adanya proses pemilihan OS yang diarahkan untuk menggunakan Chrome. Bisa saudara jelaskan? Ya tentu itu berdasarkan bukti-bukti dari kajian buku putih, kajian revisinya, termasuk keterangan pihak-pihak yang membuat kajian tersebut, di mana di situ para pihak terkait menyebutkan memang terdapat satu arahan gitu kan untuk menggunakan Chrome OS. Nah, jadi audit tersebut ya kan yang saya tanyakan tadi pada saudara kaitan dengan beberapa penyimpangan, beberapa ini, saudara bisa memastikan baik dari sisi prosedur keabsahan formilnya maupun dari laporan sampai ke lampiran yang saudara menjadi satu kesatuan dalam audit tersebut, ya kan? Itu memang audit kerugian negaranya telah nyata, pasti, bukan asumsi atau bukan hanya dugaan-dugaan saja yang saudara laporkan. Coba saya jelaskan. Ya, sebenarnya saya jelaskan tadi, jadi semua simpulan termasuk metode penghitungan, bahan yang kami gunakan menghitung tadi berdasarkan bukti yang kami peroleh. Jadi tidak boleh seorang auditor itu membuat asumsi. Nggak boleh pakai perasaan, harus berdasarkan bukti. Jadi semua simpulan kami termasuk penyusunan harga wajar itu semua ada data dukungnya. Semua ada bukti klarifikasi penghitungan dari prinsipal ada. Lengkap semua di situ, termasuk kertas kerjanya juga ada di situ. Jadi terus kerugian sudah nyata dan pasti, ya sudah nyata dan pasti karena kami juga mengambil data dari Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan untuk pengadaan ini. Termasuk alokasi di DAK besarnya seberapa, jumlahnya berapa itu semua bukan kami yang mengarang tapi berdasarkan bukti yang memang kami peroleh dari sumber-sumber yang kompeten begitu. Mungkin bisa saudara lihatkan tadi, saya pengen saudara lihatkan lagi kaitan yang metode yang prinsipal distribut rantai pasok tadi seperti itu, ya kan? Rantai pasok tadi ada sampai diberikan keuntungan sampai dengan 15% seperti itu, ya kan? Kenapa saya ingin saya minta saudara perlihatkan lagi? Balik dari pertanyaan saya tadi, apakah kerugian yang saudara keluarkan atau BPKP keluarkan saudara selaku ketua tim sama tim saudara yang totalnya kurang lebih 1,567 triliun tersebut,
itu sudah nyata, pasti, bukan asumsi berdasarkan dengan tadi saudara angkatan kerja tadi yang metode tadi, Ya, yang ada prinsipalnya, distributornya, resellernya, sudah dihitung margin semua sama mereka, ya sudah. seperti itu. Jadi saya jelaskan kembali ya. Jadi ini kami dapat semua ya. Dari ada 13 prinsipal atau 13 merek ini kami dapat semua dari situ. Baik dalam bentuk BAK klarifikasi kami maupun BAP di situ kami ada semua. Lalu kemudian kami olah di sini. Nah, ini di masing-masing sheet ini adalah data dari para prinsipal ya. Dia jualnya berapa? Ada yang cuma 3,1 dan lain sebagainya. Lalu kami olah di sini. Nah, terdapat nanti masing-masing tipe di sini seperti ini dia anunya, harganya. Termasuk kami tambahkan di sini tambahkan margin distributor tadi 3,67 plus margin keuntungan dari para reseller maupun penyedia 15%, sehingga terbentuklah harga wajar di sini yang bervariasi dari 3,7, ada yang 5, ada yang 4 juta, 4,7 ini sesuai dengan merek dan tipe masing-masing laptop begitu. Jadi tidak ada satu harga untuk semua enggak, tapi harga ini spesifik untuk masing-masing tipe. Saya pertegas, bisa saudara pertanggungjawabkan angka ini ya, artinya bukan saudara yang ngetiknya, saudara karang-karang itu, enggak. Saya bertanggungjawabkan fid dunya wal akhirah. Itu. Karena kita harus ini ya, besar pertanggungjawaban ini dalam proses persidangan ini. Lalu kaitan dengan perhitungan 1,567 tadi, itu juga terkorektif, artinya semua juga masuk dengan penyimpangan yang saudara temukan untuk pengadaan di dana transfernya, dana dak fisiknya, seperti itu. Artinya jumlah-jumlah itu. Iya, karena kan yang dipakai, yang dibeli di daerah itu juga menggunakan LKPP, menggunakan e-katalog adalah proses yang sama dengan yang kami periksa. Gitu. Oke. Karena saudara melihat menemukan itu adanya Permendikbud atau Juknis atau Juklak yang sudah diarahkan kepada sistem OS tersebut, forum itu, yang termasuk dipakai di daerah-daerah seperti itu. Kaitannya memang harga yang terbentuk di LKPP tadi yang di e-katalog ya memang itu yang juga digunakan oleh yang dibeli oleh lalu di daerah. Kaitan dengan ada fakta terungkap di persidangan juga pemberian kepada beberapa pejabat struktural ya, di beberapa di pejabat kementerian, ya kan, dan juga ada beberapa fakta juga terungkap di persidangan ya terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Nadiem Anam Karim terkait dengan ini. Saya khusus mengenai pemberian kepada pejabat struktural yang kalau kita totalnya itu ada sekitar 1.035.000.000 itu kepada PPA, PPK dari PT Bhinneka Mentari Dimensi, juga ada dolar 314.000 dolar. Apakah metode audit kerugian negara yang saudara gunakan, sisi pemberian uang penyedia kepada pejabat tersebut diperhitungkan sebagai komponen dari kerugian negara atau tidak? Ataukah juga itu termasuk dari teori atau bagian dari saudara melihat itu ada korelasinya penyimpangan untuk seperti itu? Ya, kalau kami melihat adanya pemberian tadi itu menunjukkan bahwasanya para pelaku yang terlibat di pengadaan ini memang mendapatkan profit yang besar, mendapatkan profit yang tidak wajar begitu, sehingga uang tadi juga dibagi-bagi begitu lebih. Dan ini selaras dengan metode penghitungan yang kami pilih. Kan metode kami adalah membandingkan harga yang terbentuk dengan harga wajar. Intinya selisih inilah kemudian yang dinikmati oleh para pihak tadi dalam bentuk profit ya, dalam bentuk margin yang enggak wajar, sehingga kemudian itu juga ada yang dibagi-bagikan begitu. Logikanya sederhana, kalau memang di pengadaan ini tidak ada masalah terkait harga, marginnya wajar, ngapain harus bagi-bagi? Duit dari mana dibagi-bagi? Misalkan pengusaha ya mikirnya kan kalau dapat untung ya buat dia sendiri, ngapain buat orang lain, kan dia yang kerja begitu. Oke, itu kalau saudara lihat dari pendapat ahli LKPP
Juga melanggar prinsip etika dan pengadaan, benar ya? Betul. Oke. Lalu kaitan dengan, bentar ya, di laporan saudara ini. Ya kan. Nah, satu kesatuan laporan saudara ini kan ada, kalau tidak salah ada surat pengantar ditujukan kepada kepada penyidik atau kepada instansi kejaksaan ya. Juga ada laporan, ada lampiran yang saya tanya pada saudara, apakah laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program integrasi pendidikan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2019 tahun 2022 ya kan, itu saudara berikan kepada penegak hukum satu kesatuan dengan yang saya sebutkan tadi, ada surat pengantar, surat tugas, termasuk di situ ada lampiran yang menyebutkan rincian kerugian keuangan negara tersebut, benar? Ya. Oke. Lalu di dalam lampiran tersebut itu terdapat tadi saudara jelaskan di kertas kerja atau dalam laporan saudara tersebut ada keuntungan atau harga kerugian yang didapatkan dari pihak ketiga atau pihak penyedia. Kalau kita lihat di situ disebutkan bahwasanya misalnya periode per periode merek Acer sekian, itu ada ya di laporan saudara ya. Acer di laporan kami tidak membreakdown per merek ya ataupun per tipe atau per prinsipal, tapi kami breakdownnya itu adalah per tahun dan per sumber anggaran. Berapa tahun gitu ya? Oke. Tahun 2020 Sipla, DIPA, coba kita lihat dulu tahun 2020, coba ambil contoh tahun 2020. Tampilkan coba. Tahun 2020. Kita tampilkan ya. Kita ambil sampelnya dulu ya. Karena pada prinsipnya ini adalah satu kesatuan di dalam lampiran audit ini ya. Ya. Tahun 2020 berapa? 501.707.151,53. Ya. Benar ya? Dia sesuai di laporan kami. Oke. Ini ada beberapa ini. Terus sebelumnya, sebelumnya. Tadi kamu bikin. Ini ya, ini ya. Ada. Benar ya? Ya, di situ ada merek dan tipe untuk masing-masing laptop. Oke ya. Tadi satu kesatuan antara di lampiran dengan surat laporan itu 2020, 2021, 2022 termasuk 2020 itu kaitan dengan Sipla ya. Ya. Benar ya. Oke. Nah, laporan itu sendiri saudara tanda tangani persetujuan anggota tim dengan atasan atau seperti apa, atau itu saudara bahasa Palembangnya apa tuh? Macam-macam, tantangan saja pokoknya. Mana? Ini harus jelas ini di persidangan ini. Yes, laporan itu ditandatangani oleh semua anggota tim ya yang terlibat di dalam penugasan ini. Yang sebelumnya kan sudah kita bahas, jadi nggak ada ya. Saya nggak paham macak-macak itu seperti apa, tapi yang jelas laporan ini ditandatangani oleh semua personil yang terlibat di dalam audit ini secara sadar tanpa ada paksaan, termasuk juga dari pimpinan juga tanda tangan. Benar ya. Secara sadar, artinya ini memang dijudge berdasarkan profesional keahlian bersama-sama dan diawasi sama atasan, benar ya? Benar. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan nyata dan pasti ini bukan hanya di persidangan ini, saudara disumpah, ya benar ya? Jadi benar saja. Jadi ini saya boleh sedikit cerita ya terkait dengan ini saya pribadi itu. Untuk setiap kali setiap sidang, saya itu punya satu pemikiran
Begini, pemikiran saya begini, sederhana saja. Mohon izin majelis, ini bukan keahlian, terima kasih. Ya. Tidak perlu Ya dah. disampaikan. Bagaimana? Ya nggak apa-apa, ini bagian dari. Mohon izin, ini beliau menyatakan pengalaman Lanjut saja, pribadi, lanjut saja. bukan keahlian. Ya, Sebentar, Menyampaikan biar pengalaman jelas. pribadi. Ini kan- Beliau sebentar Sebentar. gantian kita. Kenapa? Beliau menyampaikan pengalaman pribadi karena beliau ahli sebaiknya Ya. terkait hal-hal pengacara tentang baca keahliannya dulu saja. aku Ya, apa ya. itu ahli. Ahli kan berdasarkan Sebentar. pengalaman dia. Ditanyakan kembali bagaimana pertanyaan? Iya, saya ingin minta pertegas. Karena apa? Di persidangan ini ditonton tuh banyak tuh kamera tuh ditonton Iya, ya. semua. Pertanyaannya apa? Apakah saudara dalam memberikan kesimpulan, menjas kesimpulan dalam perhitungan pendengar ini memang pendapat profesional saudara bersama tim diawasi atasan atau bahasa paling bangsa dari macak-macak saudara atau apa saudara? Karena saudara sudah disumpah. Nah, saudara ingin ceritakan pengalaman saudara, sampaikan aja di persidangan ini. Ya jadi setiap penugasan, pengalaman saya semuanya termasuk ini, semua pendapat yang kami berikan di persidangan maupun tertuang di laporan adalah pendapat profesional kami berdasarkan prosedur-prosedur dan bukti audit yang kami peroleh. Gitu. Tidak ada macak-macak, saya nggak tahu macak-macak itu apa, tapi itu semua dari prosedur audit yang kami laksanakan, bukti-bukti yang kami peroleh dan profesionalisme yang kami lakukan. Gitu. Dari ini ya, benar ya. Tidak ada namanya Pak penyidik atau apa, Tidak ada, atau mengintervensi, tidak ada, memaksa atau segala macam. tidak ada. Benar ya? Tidak ada. Oke, semua sudah di ini kan. Artinya pendapat profesional itu semua sudah saudara lakukan bersama tim dengan metode-metode ini ya. Seperti itu. Dengan perhitungkan semua berkaitan dengan keuntungan dari saya lihat tadi kan segala Ya. keuntungan seperti. Nah, ada yang mengatakan 15% itu untuk konstruksi. Bagaimana pendapat saudara? Saudara bisa menjelaskan kenapa 15% diberikan? Ya, pertama saya sampaikan 15% tadi adalah pendapat dari ahli LKPP. LKPP, Nanti ya. mungkin untuk detailnya kenapa 15, Ya. silahkan tanya ke ahli LKPP. Cuma kalau kita melihat dari sisi dibandingkan dengan konstruksi, suatu pekerjaan konstruksi adalah suatu pekerjaan yang high risk, risikonya tinggi, modalnya juga besar, butuh kemampuan maupun keterampilan khusus. Itu saja keuntungannya 15% begitu ya. Ya. Apalagi yang hanya retail, hanya jual barang. Ya, saya rasa risikonya jauh lebih rendah daripada konstruksi. Begitu. Tadi saya cukup mungkin dilanjutkan rekan saya, silakan. Masih ada teman? Menambahkan aja yang mulia, Ya. dari 1,5 triliun kerugian yang dihitung oleh ahli itu bisa diberi dong per tahunnya 2020 berapa, 2021 berapa, dan 2022 seperti apa? Mohon izin lagi. Baik, kami breakdown untuk 2020 itu kerugiannya sebesar 127,9 miliar. Rinciannya ada di laporan kami. Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar 544 miliar, 596 juta sekian. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar 895 miliar, 304 juta sekian. Sehingga total dari 3 tahun tadi 2020, 2021 dan juga 2022 kerugiannya sebesar 1,5 triliun. 1.567 miliar 888 juta sekian. Ahli dari setelah diberi tahun 2020 itu tadi 127 miliar, 2021 itu sekitar 540 miliar dan 2020 sekitar 895 miliar. Ahli bisa tidak membedakan itu yang mana yang anggaran penggunanya itu menggunakan dana yang langsung dikuasai Kementerian Pendidikan dan dana. Ya ada rinciannya sesuai di lampiran tadi yang ditampilkan tadi. Di situ ada rinci masing-masing. Ya. Ada. Kalau boleh tahu Ali, yang kerugiannya itu paling banyak menggunakan di anggaran mana? Kalau kita lihat yang paling banyak dari sisi jumlahnya di 2022 ya. 2022 ya. Di 2022 yang DAK ya. DAK ya. DAK. Kalau tahu lah ini kan beberapa fakta-fakta persidangan kita ataupun di sidang-sidang yang lainnya ada
istilah bahwa perkara ini sudah pernah diaudit BPKB. Sementara kita nggak tahu apakah audit BPK itu sifatnya ada yang sifatnya lebih khusus menghitung kerugian negara ataupun yang reguler. Bisa ahli menjelaskan tidak ada beberapa jenis audit di BPKB itu? Ya, BPKB sebagai aparat pengawas intern pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan internal pemerintah ya. Di dalam melakukan pengawasan internal pemerintah itu bisa melakukan audit, ada namanya audit, ada namanya review, ada namanya evaluasi, ada namanya monitoring, ada namanya pengawasan lainnya. Nah, audit sendiri itu terbagi menjadi beberapa tipe audit ya atau jenis audit. Yang pertama adalah general audit, audit terkait dengan laporan keuangan, ada juga namanya audit kinerja untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan tingkat ekonomis dari suatu kegiatan. Lalu juga ada namanya audit dengan tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu itu selain dari dua tadi, yang masuk dalam lingkup audit tujuan tertentu, misalnya audit investigasi, dan termasuk ini audit penghitungan kerugian keuangan negara. Gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apabila ada audit yang lain-lainnya itu audit reguler itu, bisa tidak diajukan untuk mengatakan bahwa ini tidak ada kerugian negara atau harus audit kerugian negara lah yang betul-betul bisa menghitung kerugian negara tersebut? Jadi setiap audit tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Nah, tujuan audit yang berbeda dengan metode yang berbeda dengan bukti yang berbeda tentu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kalau audit kami yang kami laksanakan memang dia spesifik, tujuannya adalah untuk menyatakan pendapat terkait dengan nilai kerugian keuangan negara. Gitu. Sedangkan audit yang lain tentu tujuannya bukan itu. Gitu. Objeknya bisa berbeda ahli ya? Objek bisa berbeda, metode bisa berbeda, bukti pun juga bisa berbeda. Terima kasih atas keterangan ahli. Lanjutkan yang mulia. Cukup? Cukup ya dari penuntut umum? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup dari penuntut umum, kami silakan kepada advokat untuk memberikan pertanyaan kepada ahli. Mohon pertanyaan ditanyakan kepada ahli ya, memang menyangkut dengan hal-hal pembuktian, terutama tentu dengan alat bukti tentang hasil audit ya. Tidak kemana-mana, karena mengingat masih ada ahli satu lagi, supaya kita tidak sidang sampai malam ya. Silakan, kami berikan kesempatan kepada advokat. Terima kasih ya majelis atas ingatannya, semoga kita konsisten dengan ingatan tersebut. Saudara ahli, saya juga kaget nih, Anda masih auditor muda dan Anda juga pendidikannya masih, ya mohon maaf masih S1 ya. Tapi Anda mewakili rekan-rekan Anda yang senior-senior itu untuk hadir di sini. Ini suatu keberanian besar buat Anda. Tadi Anda katakan, tadi ketika ditanyakan oleh rekan jaksa penuntut umum, bahwa sumber data Anda itu tadi untuk membandingkan harga, Anda dapat dari distributor dan prinsipal-prinsipal tersebut dengan BA klarifikasi dan BAP. Jadi Anda jelaskan seperti itu ya? Berarti itu sumber data Anda ya? Iya, sumber data saya dari sana untuk menghitung harga jual prinsipal ya. Oke. Pertanyaan saya, apakah kalau seandainya kita mendapatkan fakta dalam persidangan bahwa keterangan-keterangan di BAP yang tadi Anda jadikan sumber data tadi menjadi berbeda dalam persidangan, apakah laporan Anda bisa berbeda juga? Jadi kalau keterangan mereka kan kami tuangkan dalam berita acara klarifikasi, mereka tanda tangan begitu ya. Kalau itu nanti berubah ya kami akan tetap berteguh pada bukti yang kami peroleh karena itu dulu yang kami peroleh. Soal nanti ada perbedaan keterangan mereka di persidangan, ya silahkan nanti majelis hakim yang menilai. Tapi dulu kami klarifikasi dengan cukup ruang, cukup waktu, nggak ada tekanan, apapun nggak ada, bahkan kami silahkan balik dulu ke kantor, disusun dan sebagainya. Kalau Iya tadi Anda gunakan istilah dunia wal akhirah. ya, betul. Kan itu mantap tuh. Mantap, mantap. Iya. Ya artinya ini ada konsekuensinya ahli. Ya, Ya. betul. Karena apapun keterangan Anda tersebut akan membawa dampak kepada terdakwa. Ya, Dan itu diatur oleh undang-undang. ya, Ketika di kemudian hari kami ketemukan fakta bahwa kesaksian Anda ternyata salah dan lalu merugikan terdakwa, situasi sudah berubah, maka Anda akan dikenakan ancaman 9 tahun penjara. Anda sadar itu? ya silahkan.
Saya bertanggung jawab penuh atas simpulan audit saya berdasarkan bukti. Bagus. Silahkan. Kita butuh orang-orang seperti Anda ini. Sip. Membutuhkan orang seperti Ya. Anda. Tapi tentunya dengan pengetahuan, Ya. dengan data yang benar dan tepat, supaya tidak salah analisa. Ya. Oke, nanti selanjutnya saya akan lanjutkan. Silakan. Masih ada dari yang lain? Ya, fokus ya, jangan kemana-mana ya, supaya kita konsisten untuk waktu penyelesaian perkara ini. Siap, terima kasih majelis. Izin melanjutkan majelis saudara ahli. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya, bahwa ahli di sini, saya akan merujuk ke pasal 1 KUHP. Ahli di sini untuk dihadirkan untuk menjelaskan, karena dakwaannya itu katanya ada kerugian negara akibat kemahalan harga, begitu ya. Nah, di dalam dakwaan ini mungkin saya bacakan ya, ada 2 kerugian negara, yaitu kerugian negara sebesar sebesar 1,5 sesuai audit ya, dan sebesar 600 miliar ini karena CDM. Itu ahli ya. Baik, pertanyaan saya yang pertama ahli, apakah dalam ahli melakukan hasil analisa yang dituangkan dalam LHP kerugian negara ini, apakah ahli juga menghitung tentang CDM dan total loss CDM itu? Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi CDM itu bagian dari komponen laptop ya. Lingkup kami tadi tidak memisahkan CDM maupun non CDM. Jadi hitungan kerugian kami tadi itu juga termasuk CDM di dalamnya begitu. Pertanyaan saya ahli mohon disimak. Di dalam dakwaan disebutkan ada 2 kerugian. Ya. 1,5 sesuai dengan audit ahli. Yang kedua disebutkan juga ini ahli. Ya, ini ada di halaman 53 ya. Ada disebutkan juga kalimatnya begini ahli. Mungkin biar kita jelas ya. Karena kan kerugian negara harus ahli yang dari hasil perhitungan ahli ya. Baik. Kemudian disebutkan begini. Di halaman ini ada kalimat bahwa saya potong aja ya ini. Pengadaan sebesar USD 44054.426 dalam kurung 1.159.327 CDM dikali 38 USD tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga nilai harga untuk pengadaan 1 unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management. Oleh karena itu menambah kerugian keuangan negara sebesar 44 sekian. Pertanyaannya apa? Nah, apakah ahli menghitung hal ini sebagai yang dipisahkan apa disatukan? Yang kami hitung sesuai di laporan 1,5T. Yang 600 tadi silahkan ditanyakan ke JPU. Itu pertanyaan saya ahli tadi. Iya. Apakah ahli dalam LHA-nya menghitung juga kerugian CDM? Kami hitung kerugian CDM tapi bukan keseluruhannya sebagai kerugian, tapi selisih marginnya saja. Oke. Selisih margin dari laptop secara keseluruhan ya, yang termasuk di dalamnya ada CDM. Begitu. Gitu. Baik. Mungkin saya bisa. Nah, di audit ahli di halaman berapa disampaikan bahwa itu bagian dari satu kesatuan? Di ruang lingkup audit kami. Boleh dibuka. Disebutkan. Di halaman pegang laporan audit kami kan ya? Iya. Ya. Kita semua berdasarkan karena begini. Iya. ahli. Sebentar saya cari dulu. Ya, alat bukti yang dipakai untuk dakwaan itu pasti harus alat bukti yang sudah sah. Salah satunya adalah pendapat ahli dan dokumennya adalah audit BPKP. Kan itu saya pengen tahu. Di ruang lingkup audit kami dijelaskan tuh di awal-awal tuh ya, sebentar halaman berapa ya Pak? Kita tayangkan. Termasuk dalamnya CDM. Nah, betul. Karena ruang lingkup ahli menyatakan di dalamnya CDM, makanya saya lari ke halaman 56 terakhir tuh. Izin yang mulia. Iya, itu sudah termasuk tuh, jelaskan di situ. Nah, itu Sudah termasuk. sudah termasuk CDM ya? Sudah termasuk CDM. Baik, terima kasih. Karena begini kan di dakwaan itu dipisahkan. Jadi berarti 1,6 itu di luar CDM, CDM-nya 600 miliar tambahan. Pertanyaan saya, pernah tidak ahli melakukan perhitungan terkait 600 miliar itu? Enggak. Tidak pernah. Terima kasih ahli. Itu yang ingin saya klarifikasi. Ya, baik.
Karena di dakwaan disebutkan dipisah dia. Tadi di LHP tidak ada, baru kali ini saya nemukan hal itu. Baik, saya lanjut ahli. Saya lanjut selanjutnya ini mengenai, mohon izin agak panjang majelis. Ya, baik, saya mau izin mengenai menggunakan fakta tadi ya. Saudara ahli, bolehkah ahli jelaskan dalam auditor BPKP dalam melakukan sebuah perhitungan, melakukan analisa atau audit, itu data-data yang ahli gunakan tadi data BAP, ada data lain tidak selain data BAP? Selain BAP kami juga klarifikasi ke beberapa pihak. Gitu. Klarifikasi itu dituangkan dalam bentuk Berita acara juga. Berita Baik. acara permintaan keterangan. Semacam. Baik, BAPK. saya mau tanya ke data ya. Baik, ahli. Pada saat ahli melakukan dan tim ya, saya nggak tahu nih karena kan ahli biasanya kan BPKP itu teamwork ya. Ya, tim. Nah, pada saat melakukan proses penghitungan audit ini ya, saudara ahli dan tim apakah memeriksa juga saksi Gogot dan Ganis Samudra? Seingat saya tidak. Tidak. Tidak ya. Tidak. Nah, dalam konteks aturan di BPKP utama, kalau BPK saya paham, BPKP saya kurang. Dalam di BPKP, apakah boleh memilah-milah BAP seperti itu? Jadi untuk terkait dengan klarifikasi, memang tidak semua pihak itu harus kami klarifikasi. Tentu kami melihat apakah ada alat bukti lain yang mendukung suatu cerita, kan kami klarifikasi kan tujuannya mencari fakta ya. Jika memang sudah ada alat-alat bukti lain yang bisa kami menyimpulkan faktanya, tidak perlu diklarifikasi semua, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Karena begini, ahli. Tadi ahli kan ditanya tentang nilai wajar, tadi ya. Menurut ahli saat itu nilainya tidak wajar karena kondisi tertentu dan itu terjadi saat COVID. Jadi tidak bisa dipakai parameter untuk menyatakan bahwa angka yang tercantum di IKTOK itu nilai wajar, begitu kan ya? Ya karena ada proses tadi yang ada penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan. Baik. Nah, pertanyaan saya, di BAP saksi Ganis dan Gogot itu sudah ada keterangan bahwa pada tahun 2017-2019 BAP 10 bulan 6 2025 ahli melakukan perhitungan proses ini di tahun bulan berapa di 2025? Bulannya saya secara spesifik lupa. Boleh dilihat di LHP pasti ada lah. Sekitar Mei sampai dengan November kalau nggak salah ya. Mei November ya. Kurang lebih ya. Mei sampai November. Nah, ini di bulan 6. Ya, berarti bulan kemudian. Oh, dari Agustus, surat tugas pertama kami di Agustus. Bulan 8 ya. Ya, 8 Baik, sampai berarti BAP ini sudah ada ahli. Baik. Ya. Ini Ganis ya dan Gogot juga sama. Terutama Ganis di BAP 10 bulan 6 2025. Halaman 5 angka 13.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 Dinas Pendidikan Bangka Tengah sudah melakukan pengadaan Chromebook melalui e-katalog. Totalnya 200 sampai 400 unit yang harganya 5.050.000. Ya. Ini kan sebelum Covid ya. Nah, kemudian juga kembali lagi di BAP yang sama ya. Sorry, 200.000, ya. Kemudian di BAP yang sama itu Dinas Pendidikan Belitung harganya 5.050.000. Kemudian Dinas Pendidikan Situbondo itu 1.000 sampai 1.500 harganya 5.050.000. Kemudian Pak Gogot Pustekom ahli periksa tidak Pak Gogot? Di klarifikasi tidak? Tidak. Nah, beliau menyampaikan bahwa bulan Maret sampai April itu Pustekom, ini maksudnya di tahun 2018 ya. Jadi pada periode 2018 Maret sampai April itu Pustekom mengadakan Chromebook 1.000 unit, harganya 5.500.000. Nah, itu sudah harga e-katalog. Pertanyaan saya, apakah data ini ahli tidak dapatkan dari penyidik? Ini kami dapatkan, tapi kan juga belum tentu harga tadi yang terbentuk di pengadaan sebelumnya itu harganya sudah benar juga. Kan kami juga tidak tahu. Itu kan hanya fakta, dulu pernah ada pengadaan dengan harga segitu. Tapi kan kami juga nggak tahu apakah harga dulu yang terbentuk itu memang benar harganya segitu atau tidak. Kan kami nggak menguji. Bisa jadi kalau dicek juga ternyata harga yang sebelumnya juga salah juga. Kan? Pertanyaan saya, kenapa ahli tidak uji? Kenapa tidak ahli uji hal itu? Ya kan itu bukan lingkup audit kami. Audit kami kan pengadaan 2020 sampai dengan 2022. Betul.
Betul, tapi pertanyaannya bagaimana cara menentukan bahwa data ini valid atau tidak? Bukankah ini juga jadi data yang harusnya ahli uji? Lingkup kami itu 2020-2022, pengadaan Pustekom tadi kan sebelumnya tidak menjadi lingkup audit kami. Iya. Nah, ngapain kami uji data itu? Bukan lingkup kita kok. Meskipun harganya di sana sudah 5.050.000 gitu. Ya kan belum tentu benar harga itu. Nah, kalau belum tentu benar, pertanyaan saya, kenapa ahli tidak coba gali dari keterangan ini? Betul gak sih mereka saat itu gitu? Jadi di sini ya. Audit tadi itu kan lingkup kami 2020-2022. Yang kami uji harga yang 2020-2022, kami nggak menguji harga yang pengadaan sebelumnya. Pertanyaan saya, tidak melakukan perbandingan harga dengan yang dulu. Kan ada perbandingan harga dong biasanya. Bandingan harga dulu berapa, sekarang berapa. Tidak dilakukan hal itu? Tidak. Tidak ya. Alasannya boleh tahu kenapa? Tadi sudah saya jelaskan tadi. Kan lingkup audit kami jelas. Itu Baik. kan tahun berbeda juga belum tentu benar harganya. Ngapain gitu. tidak relevan dengan kami dengan Jadi audit ahli kami. menganggap tidak relevan maka tidak dilakukan pengujian ya. Iyalah. Nah, dasar ahli tidak melakukan pengecekan data tersebut itu dituangkan di LHP di bagian mana ya? Yang nggak ada dituangkan di LHP. Nah, itu dia karena di sini BAP yang saksi sampaikan di LHP tidak ada nama Ganis, tidak ada nama Gogot. Pertanyaan saya kembali lagi, apakah saksi membaca BAP mereka dan diperlihatkan BAP mereka? Kalau kami baca ya, dibaca ya. Dibaca. Menemukan nggak tidak ada harga seperti itu? Kami tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaan saya menemukan atau tidak? Ya menemukan, tapi kan harga tadi belum tentu benar juga. Kalau dicek kan Ya. belum tentu yang lalu juga benar. Saya tanya, kalau begitu ahli karena ahli tahu wah itu tidak belum tentu benar gitu ya. Baik, ketika ahli menyatakan belum tentu benar, apa dasar asumsi ahli mengatakan bahwa itu belum tentu benar? Itu namanya profesional profesional kritisisme. Jadi kita itu punya namanya kecurigaan profesional begitu. Oke. Makanya saya juga dapat data dari penyidik juga nggak langsung saya terima, saya uji. Baik, terima kasih. Begitu. Itu berarti data kecurigaan. Nah, dalam kewajiban seorang auditor ketika dia menemukan sebuah kecurigaan, harus tidak dia melakukan sebuah rangkaian untuk menguji kecurigaan dia itu benar apa tidak? Ya kalau itu lingkup audit kami uji, harus diuji. Baik, Itu terima kan di kasih. luar audit kami. Gitu. Baik, berarti itu ya. Iya. Karena dibatasi oleh lingkup audit maka ahli tidak masuk ke sana. Iya betul. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjut kemudian mengenai konsep tadi nilai yang wajar tadi. Baik, ahli, kemudian saya tanya, tadi ahli mengatakan bahwa cara ahli melakukan nilai yang wajar itu tadi parameternya adalah dari margin ya. Oke, Iya. mohon dijelaskan cara ahli untuk menilai dari harganya wajar parameternya apa saja boleh disampaikan. Untuk menghitung harga wajar tadi komponennya ya, pertama adalah harga jual prinsipal. Harga jual prinsipal ke distributor, 1. Yang kedua ditambah dengan margin distributor, 3,67%. Terus ditambah margin penyedia, 15%. Itulah yang membentuk komponen harga wajarnya. Terima kasih. Nah, komponen itu ahli dapat berdasarkan apa? Tadi saya sampaikan, untuk harga jual prinsipal kami dapat dari prinsipal sendiri. Bukan, mohon maaf, bukan itu, tapi Yang mana? komponennya tadi bahwa Prosentasenya. bukan. Parameternya untuk harga wajar adalah komponennya 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi saya sampaikan. Nah, komponen itu ahli dapat berdasarkan apa? Dasarnya. Apakah pendapat ahli atau apakah ada aturan internal ataukah ada apa? Enggak, pertanyaan saya belum jelas nih. Yang ditanyakan itu yang mana? Yang ditanyakan Tadi apa? saya kan tanya, Komponennya apa? Komponen itu kan rantai distribusinya kan begitu, dari prinsipal, distributor, penyedia toh. nah ya itu saya tanya berarti Yang ditanyakan apa? yang ahli gunakan parameter tadi, dasarnya apakah pengamatan ahli atau ada pendapat dari ahli lain bahwa untuk menghitung harga wajar adalah harus 1, 2, 3, 4 komponennya begitu. Prosentasenya maksudnya atau apanya? Komponennya. Tadi ahli bilang apa ada harga. Jadi izin yang mulia, ini Sudah, mengulang-ulang pertanyaan. Sebentar, saya kira, ya. Fokus lah. Ini kan kesimpulan sebentar. Harga wajar tadi ada kan persentase dari Ya. distributor maupun dari penyedia. Betul. Nah, terhadap kesimpulan-kesimpulan kan ada angka juga di situ. Nah, terhadap angka-angka dengan itu apakah memerlukan juga ahli lain? Kriterianya apa saja? Oke. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk margin distributor tadi kami peroleh dari
margin rata-rata distributor, 5 distributor yang dia menjual 7 merek lah di dalam pengadaan ini. Seperti itu. Terus untuk margin penyedia 15% tadi kami peroleh dari ahli LKPP. Begitu, Pak. Itu maksudnya majelis. Iya. Terima kasih. Saya lanjut ahli. Baik. Ahli berarti juga menggunakan pendapat ahli dari LKPP ya, Pak Setia Budi Arianto, betul ya? Betul, betul. Baik. Ahli, apakah ahli dalam tadi menetapkan komponen harga wajar, tadi apakah ahli menyimak juga ada komponen yang disampaikan oleh Pak Setia Budi Arianto dalam BAP-nya? Itu BAP di halaman 3 nomor 9, bahwa komponen harga wajar terdiri dari harga pabrikan, harga pendukung, yang terdiri dari biaya ongkos kirim, biaya asuransi, biaya langganan, biaya instalasi, biaya operating system, biaya training, biaya asuransi, dan biaya lainnya. 3, PPN. 4, keuntungan maksimal 15% dari harga A dan B. Ini ada di BAP beliau. Nah, ini beda dengan yang tadi ahli sampaikan gitu loh. Jadi pertanyaan saya, kenapa ahli tidak menggunakan pendapat ahli Pak Setia Budi Arianto tadi? Yang kami gunakan kan 15%-nya, kalau terkait ongkos kirim kan itu item terpisah. Jadi di lingkup audit kami itu ongkos kirim tidak termasuk dihitung, karena di fiturnya LKPP itu bisa dipisahkan ongkos kirim sendiri. Jadi yang kami hitung hanya nilai barangnya saja gitu. Baik. Nah, tadi karena kan kami ada kebingungan perbedaan pendapat. Iya. Artinya harga ongkos kirim ahli pisahkan ya? Pisahkan, tidak termasuk di sini. Biaya asuransi? Asuransinya siapa ini? Enggak tahu, ini justru si ahli BPKP bilang. Jadi gini ya, margin yang kami hitung ini adalah gross margin ya, margin. Tentu di dalamnya itu, di dalam gross margin tadi masih ada biaya overhead segala macam punya itu. Jadi pertanyaannya seperti apa gitu. Ya, pertanyaan Jangan saya disuruh menjelaskan BAP-nya Pak Setia, ditanyakan ke Pak Setia, jangan ke saya gitu. Sebentar ahli, saya justru bertanya apakah ahli menggunakan BAP ini atau tidak. Kami pergunakan, Nah, itu. untuk yang BAP ini halaman 3 nomor 9, ahli gunakan tidak? Kami gunakan yang 15%-nya tadi. Oke, yang poin B dan C? Poin B, biaya-biaya tadi juga termasuk di situ. Termasuk digunakan? Ya termasuk di situ, di dalam perhitungan margin tadi. Ya itu kan keuntungan dan overhead kan. Kan biaya-biaya lain kan termasuk istilahnya overhead bahasanya. Digunakan juga ya? Iya. Baik. Lalu hasilnya adalah 3% tadi itu? 3% tadi margin distributornya, kalau dari penyedia kan 15. Margin distributor? Baik, berarti margin distributor itu 3%. Kalau margin dari si produsennya menurut ahli? Berbeda-beda, tergantung mereka. Mereka kan ngasih sendiri, beda-beda. Nah, itu ahli selanjutnya. Ketika tadi ahli ditanya oleh rekan jaksa, mengatakan bahwa ada semua sudah menyampaikan keterangannya. Nah, itu kembali lagi tadi di persidangan ini ada yang bilang bahwa semua sudah menjelaskan kepada BPKP dan menerangkan saat itu keuntungannya maksimal 100.000 per unit lah gitu. Bahkan ada satu distributor yang bilang kondisi realnya mereka itu justru rugi karena saat barang datang mereka belinya mahal, saat jualnya sudah harus murah. Nah, itu pernah tersampaikan tidak sih sebenarnya itu di saat ahli memeriksa itu? Ya kan sudah kami klarifikasi, mereka ngasih datanya seperti ini, kalau mereka di belakang bilang rugi ya saya nggak tahu lah. Bukan ahli, pertanyaan saya tersampaikan tidak hal itu kepada auditor? Enggak. Mereka tidak pernah menyampaikan sama sekali ya? Enggak ada. Kan mereka menyampaikannya data, dan data itu berbicara mereka untung gitu loh. Berdata bisa mereka untung. Iya. Baik. Nah, di dalam LHP ahli itu di halaman berapa ya bahwa keuntungan mereka adalah sekian? Di LHP-nya dituangkan tidak? Keuntungan mereka adalah sekian faktanya gitu. Di mana? Di LHP yang ahli buat. Ada tidak? Enggak ada di LHP. Tidak ada. Nah, kalau saya mau melihat di mana ya bisa tergambarkan bahwa sebenarnya keuntungan real dari si produsen adalah sekian, distributor sekian di LHP-nya ahli. Enggak ada di kami, enggak ada begitu. Oh, enggak ada. Enggak ada, kami tidak membreakdown siapa untung berapa, enggak begitu. Oh, bukan gitu. Tujuan audit kami bukan untuk itu. Nah, kenapa saya tanya ahli? Karena begini, karena di dakwaan ini ada pihak yang diperkaya. Ya, diperkaya itu jelas detail satu. Jadi karena itu saya mau tanya dari mana perhitungan itu? Apa yang mau sampaikan? Ahli ini dijelaskan
untuk menerangkan terkait dengan sebuah kerugian keuangan negara Oke, terus apa yang terkait dengan keuntungan atau apa seperti itu adalah dakwaan penuntut berdasarkan dari alat bukti yang lain. Saya minta pengacara fokuslah kait dengan kerugian keuangan negara. Ya. Unsur itu. Bentar ya. Seperti itu. Saya kira masih konsisten juga dengan keterangan saksi-saksi yang ada ya. Silakan kalau memang ahli bisa menjawab, silakan. Sepanjang persidangan ini kami selalu menyerahkan kepada ahli. Jika memang itu di luar dari kompetensi keahlian saudara ya jangan dijawab, takut salah nanti. Ya. Selagi itu masih bisa saudara jawab silakan. Tadi kan keuntungan wajar itu 15% ya. Ya, betul. Yang tadi itu ya. Itu saudara gunakan yang maksimal itu 15% itu. Maksimal, ya. Situ ya hitungannya itu ya. Betul, betul. Kenapa tidak 10%? Karena BAP ahlinya 15%, Pak. 15%. Jadi maksimal 15% ya. Pak. 16% nggak bisa. Karena memang ditentukan 15%. Oke, lanjut. Baik, makasih ahli. Jadi tenang aja, jadi ahli di sini bukan untuk peningkatan jaksa juga. Ya. Jadi kita cooling down dulu ya, jangan terlalu ini. Baik, begini ahli, karena sepengetahuan saya kami bahwa semua hal terkait angka itu harus datang dari ahli, dari BPKP, dari BPK atau dari ahli. Nah, kami ingin bertanya karena di dalam dakwaan ini disebutkan si A mendapatkan sekian, si B diperkaya sekian, si C diperkaya sekian gitu. Nah, di dalam dakwaan disebutkan bahwa produsen-produsen yang ahli periksa itu diperkaya juga. Ada angka keuntungan dialah intinya gitu. Pertanyaan saya, apakah ahli kan tidak menyebutkan tuh si A dapat sekian, si B dapat sekian ya? Tidak ya? Tidak ya. Baik. Di LHP ahli juga tidak ada itu ya? Tidak bahwa menyebutkan. PT Bangga dapat keuntungan sekian gitu, tidak. Baik, terima kasih ahli. Itu yang mau saya gali karena kami menggali dakwaan dengan berita acara ahli ya. Baik. Saya lanjut ahli. Nah, di selama ahli melakukan audit tidak ada kesulitan, tidak ada temuan adanya kesulitan hambatan ya. Lancar-lancar aja gitu ya. Iya lancar, alhamdulillah. Baik. Apakah ada orang yang terperiksa itu melakukan keberatan terhadap hasil dari audit saksi ini? Atau ketika diperiksa dia keberatan gitu, ada tidak? Nggak ada. Tidak ada ya? Setahu saya nggak ada. Baik. Nah, oke. Baik, ahli. Terima kasih, saya cukup, silakan yang lain. Cukup? Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.